Selamat pagi bagi kita semua. Mari kita menyediakan hati dan pikiran kita, terlebih iman percaya untuk mendengarkan firman Tuhan renungan pagi di hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk segala kasih-Mu dan berkat-Mu yang Engkau telah berikan bagi kami, dan kami dapat menerima kesegaran dan kekuatan yang baru di pagi hari ini. Kami mau disapa oleh firman-Mu. Kiranya berfirmanlah ya Tuhan, kami mendengar. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari Matius 6 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Kekasih Kristus, setiap orang pasti pernah mengalami yang berkaitan dengan rasa khawatir. Hal itu boleh jadi oleh karena keterbatasan fisik atau finansial, atau mungkin oleh karena dampak dan pengaruh kebutuhan yang beragam dalam hidup, sehingga menimbulkan rasa khawatir terhadap kesanggupan serta kemampuannya untuk menghadapi masalah tersebut, dan bahkan hal itu membuat dilema yang mengarah kepada keterbebanan dengan mengatakan, apakah aku sanggup? Apakah kami sanggup bertahan? Atau dapatkah kami keluar dari masalah ini dan mengatasinya? Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah dalam nats ini Yesus mempertanyakan tentang rasa kekhawatiran dalam hidup. Siapa yang dapat menambah sehasta jalan hidupnya jika diliputi oleh rasa khawatir? Siapa yang dapat? Pada perikop ini Yesus mengingatkan tentang kekhawatiran dengan berkata, jangan kamu khawatir akan hidupmu, akan hal makan, minum, dan pakaian memang merupakan kebutuhan hidup manusia. Tetapi kebutuhan yang utama adalah bagaimana menerima serta berharap bahwa hidup lebih penting dari semua kebutuhan itu. Yesus memberikan dua contoh tentang bagaimana Allah menyediakan kehidupan di alam yang diciptakannya. Contoh pertama yaitu burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai serta yang tidak mengumpul berkat, tetap diberi makan oleh Allah. Contoh kedua, bunga bakung di ladang yang tanpa bekerja dan memintal bahkan lebih megah indah didandani Allah, melebihi kemegahan Salomo, kendati keindahan bunga tersebut tidak menetap dan akan berlalu. Saudara-saudari kekasih dalam Yesus Kristus, apa pesan dan makna yang kita petik dari firman ini? Kita adalah manusia yang dicipta Allah secara khusus dengan tangannya. Sebagai mahkota ciptaan dan sebagai mandataris Allah, kita menerima roh yang menguasai hati dan hidup agar menjadi serupa dengan Tuhan, dengan senantiasa hati dan hidup kita bersedia dikuasai dan dihidupi oleh roh Tuhan, sehingga dia tetap berkuasa dan berkarya dalam hidup. Ketakutan dan ketidakpastian sering menjadi beban dan momok yang menakutkan. Hal itu dimulai dengan simptom atau gejala-gejala yang kemudian menjadi penyakit yang kronis dan menggerogoti jika tidak dengan cepat diatasi. Sehingga pusat peneguhan melalui firman Tuhan memberikan kekuatan melalui iman percaya bahwa hari esok punya kesusahannya sendiri, sehingga kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya manusia harus menyadari diri untuk senantiasa mau dan mampu dikendalikan roh Tuhan, agar senantiasa kedengar-dengaran dengan Tuhan. Mau dan mampu dikuasai roh Tuhan untuk menyatakan bahwa kehendaknya dalam hidup, serta mau dan mampu dituntun oleh Tuhan sehingga masuk dalam rencana dan rancangan Tuhan
sehingga tetap melaksanakan 3 ber, yaitu bersukacita, berdoa, dan bersyukur dalam hidupnya. Mempersiapkan segala sesuatu dengan tujuan berjaga adalah baik, karena kerajaan Allah datang dengan dicari. Ingat motto ora et labora. Dan dengan berserah, ibadah hidup, ibadah yang sejati adalah persembahan hidup. Namun yang harus diingat bahwa hal yang utama adalah beriman dan percaya akan kasih Tuhan dan pemeliharaannya yang tetap dalam kehidupan. Jangan doakan tidak ada badai, tetapi doakan kapalmu selamat. Demikian motto yang sering kita dengar. Marilah bersama dengan Allah, berjalan bersama, seirama, sehati, sepikir, dan menyaksikan dalam hidup akan kebaikan yang telah kita terima dari Tuhan. Peneguhan dalam Matius 6 ayat 33 akan menjadi pedoman untuk tidak khawatir dan pedoman bahwa Allah tetap menyediakan dalam hidup. Sebagaimana kita baca dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dengan demikian, percayakah engkau? Jangan khawatir, karena Dia memelihara dan menjagamu. Berharap dan nantikan berkat-Nya. Ya, nantikan dan berharaplah kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan kehadirat-Mu Bapa atas firman yang telah kami dengarkan di pagi hari ini, yang meneguhkan kami supaya kami tidak khawatir. Karena dengan khawatir kami tidak dapat bertindak, berbuat, berpikir, merencanakan apapun. Karena kami dihadapkan dengan jalan buntu dan jalan kusut. Namun dengan Roh-Mu ya Tuhan, kami akan dapat berpikir, bertindak, berbuat dengan tuntunan dan bimbingan-Mu. Sehingga rasa khawatir diganti menjadi hidup dalam pengharapan. Berkatilah firman yang telah kami dengarkan menjadi kekuatan dan semangat baru bagi kami. Berkati juga kami satu hari ini dalam segala berbagai ragam aktivitas yang akan kami lakukan. Tuhanlah yang menjadikannya menjadi sukacita bagi kami dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin. Saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita senantiasa berharap dalam Tuhan dan berpengharapan, berkarya dan bekerja di dalam tuntunannya. Selamat berkarya. Shalom.